Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Wabarakatuh. Oke, hari ini saya belum bisa offline ya teman-teman ya. Terus kemudian materi hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita mengenal beberapa behavior, kemudian hari ini kita akan mengenal tentang behavior fisik ya. Jadi behavior fisik ini memberikan sifat pada sebuah karakter ya atau sebuah event atau sebuah spread pada konstruk memiliki sifat seperti benda yang memiliki gravitasi. Nah, yang diberikan gravitasi nanti selain ground atau tanahnya, tentunya juga benda-benda yang berinteraksi pada game ini. Nah, game yang saya rancang ini saya bikin baru saja saya bikin tadi pagi ya. Kemungkinan nanti untuk lesatan atau gerakan dari objek yang yang dilontarkan oleh kanan atau meriam itu nanti kurang sempurna. Jadi gamenya ini belum selesai sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan supaya kita memahami bagaimana sifat dari fisik ini. Oke, sebelum kuliah dimulai, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Berdoa mulai. Cukup. Teman-teman, ketika Anda praktek menggunakan behavior fisik ini, pastikan Anda nanti download dulu ya teman-teman ya. Asetnya di-download supaya nanti ketika praktek Anda tidak mengalami kesulitan. Nah, terus saya sudah bikinkan tutorial sederhana. Di situ adalah langkah-langkah atau step-step dalam mengerjakan proyek kali ini. Nah, akan saya tampilkan bagaimana sih proyek akhirnya. Saya share ya. Nah, proyeknya seperti ini teman-teman. Jadi ini mirip dengan permainan Angry Bird ya. Itu kan biasanya menembakkan peluru ya. Nah, nanti kalau kalian mau berkreasi ya tentunya aset-aset, desain, gambar, dan lain sebagainya bisa Anda ubah, Anda bikin sendiri ya. Nah, langsung aja kita play ya. Jadi kalau minggu kemarin kita untuk menggerakkan objek dari permainan itu kan menggunakan keyboard ya. Kalau kali ini kita menggunakan mouse. Jadi meriamnya ini akan mengikuti gerakan dari mouse-nya. Kemudian ketika diklik nanti akan melontarkan peluru. Maka yang akan kita sasar yang mana? Umpamanya kita sasar yang bagian sini. Kita klik aja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini enggak sempurnanya apa teman-teman? Ketika diklik itu pelurunya jatuh ke bawah. Mungkin gravitasi yang saya berikan terlalu besar ya. Tapi kalau ngekliknya cepat bisa. Tapi kalau ngekliknya lambat itu jatuh ke bawah. Nah, ini saya belum sempat mengotak-atik bagian gravitasi. Nah, tapi secara keseluruhan mekanik dari game ini udah jalan. Ya, udah jalan. Nanti kalau kita play ya, kita refresh ya. Nah, ini ketika baloknya ini turun dan membentur tanah, itu ada guncangan teman-teman, ada guncangan. Kita refresh ya. Nah, jadi seolah-olah ini memang benar-benar benda yang jatuh, kemudian menumbuk atau menabrak pada tanah, kemudian ketika melakukan tabrakan tersebut memberikan efek gravitasi sehingga bendanya bergoyang secara alami seperti seolah-olah ada gravitasinya. Nah, itu event yang behavior yang kita tanam pada box kotak ini serta
peluru. Nah, pelurunya ini kalau kita klik, ini jatuh langsung ke tanah, teman-teman. Nah, tapi kalau ngekliknya cepat, kita bisa menembak sasaran. Nah, seperti itu. Oke, cukup menarik. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuatnya. Kita bikin new ya. Tak simpan dulu. Sekarang kita push dulu aja. Nah, dari kita buka konstruk yang seperti ini, berarti kosongan ya. Kita file new, sorry. Nah, kita lakukan file, kemudian new, kemudian new empty project, kemudian kita klik 2 kali. Nah, area kerjanya seperti ini teman-teman. Kemudian saya setting dulu untuk memberikan informasi about di sini. Saya namakan game meriam. Saya pakai bahasa Indonesia yang meriam. Versi 1, deskripsinya menembak sasaran berupa box. Maaf Pak, Ya. permisi share screen-nya berhenti. Oke, sorry. Saya ulang ya. Sorry. Bentar. Share screen, oke, share. Oke, kita buka ini ya teman-teman ya. Nanti untuk co-host, tolong saya dibantu kalau ada temannya yang join di admit ya. Nah, yang pertama kita namakan ini game meriam. Sebenarnya kalian kalau mau pakai Canon Fireball boleh, atau meriam boleh. Ini versi 1, kemudian deskripsinya menembak sasaran berupa box. Kemudian autornya saya sendiri. Kemudian ini nanti kalian isi sendiri ya, sesuai yang membuat siapa. @gmail.com. Yang lainnya nggak tak isi. Nah, sekarang kita atur window size-nya ini di 854 kali 480, udah bener ini. Kita Ctrl C. Terus kita klik bagian area kerja di sini, di layout. Kemudian ukurannya, layout size-nya, sorry, ini kita close ya teman-teman ya. Layout size 854 kali 480. Nah, udah bener ya. Ya. Kemudian kita rename layernya dengan nama background. Di sini background. Nah, tulis background. Udah selesai. Kemudian kita masukkan asetnya, aset background. Kita buka. Kita nyimpennya di mana asetnya? Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, ini background. Nah, kita atur di sini, kalau Anda bisa mengepaskan manual, ya paskan manual aja, nggak apa-apa. Kalau biasanya settingan di sini, ini 427 kali 240 biasanya. Enter. Nah, kalau sudah pas, kemudian kita kunci. Kuncinya di mana? Di sini. Nah, supaya apa? Ini tidak geser-geser, teman-teman. Nah, ini hanya sebagai background. Setelah itu, kita bikin satu layer dengan nama game. Nah, ini kita rename, tulis game.
enter. Nah, setelah itu pada layer game kita insert title background. Nah, kita kerjanya di bagian game ini. Kita klik 2 kali, tulis title background atau Anda cari di sini title background. Insert. Klik. Kemudian di open, cari gambar ground. Nah, ground PNG. Nah, kalau sudah, ini kita close teman-teman. Nah, ini seperti pertemuan sebelumnya ya, pasti akan bertumpuk banyak. Nah, ketika bertumpuk banyak ini, seperti ini, kita bisa atur, bisa digeser seperti ini langsung. Atau Anda atur aja di size ini, 512 kali 64. Karena tingginya yang kita butuhkan hanya 64 pixel ya. Nah, kemudian kita taruh di sini. Terus kita tarik sampai memenuhi area kerja. Nah, seperti ini. Nah, supaya lebih presisi lagi, Anda bisa mengatur menu bar. Sorry. Oke. Nah, view, kemudian klik snap to grid, kemudian di grid width dan height-nya kita kasih 2, di sini kasih 2, enter. Nah, setelah diatur ini teman-teman, kita masukkan behavior, klik di sini behavior, tadi apa? Fisik, tulis fisik, PY, PHY. Nah, ini add plus. Nah, ini nanti kita play dulu, kita lihat tanahnya longsor enggak. Longsor itu maksudnya keluar dari layar apa enggak. Ini di play. Nah, bener kan? Tanahnya longsor ke bawah. Maka untuk supaya tidak longsor atau hilang, kita setting di bagian fisik immovable. Kita masukkan yes. Kemudian collision mesh. Collision itu tabrakan ya. Kita pakai bounding box ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah kita play. Harusnya tanahnya sudah diam, tidak bergerak. Oke. Batas kanan kiri oke, tanah tetap diam, tidak bergerak. Nanti kalau mau ditambahkan apa kemarin ada awan, silahkan tambahkan aja, nggak masalah. Terus kita simpan dulu teman-teman ya, biar nanti sewaktu-waktu mati lampu ataupun mati listrik atau error komputernya kita sudah punya simpanan. Kita namakan latihan game Canon Fireball versi 1. Kita save ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan membuat layer baru yang bernama ball. Nah, kita ini kunci dulu. Tambah 1, kita rename dengan nama ball. Nah, enter. Terus ini kita tarik ke bawah game. Nah, di bagian layer ball ini kita memasukkan gambar balnya. Nah, ini bomnya kita masukkan ya teman-teman ya. Nah, kemudian di ball PNG ini kita tambahkan behavior sama, yang yaitu apa? Fisik add. Kemudian setting immovable-nya no, collision-nya circle. Nah, di mana tempatnya? Di sini ini tetap no, kemudian di sini ganti circle. Kemudian kita play. Kalau kita play nanti bolanya ini jatuh ke tanah,
dan nanti ada apa? Memental ya. Bahasa Indonesianya mental itu apa ya? Ya, pokoknya mental ya. Ada ketika di sini tidak langsung jatuh, langsung diam, ada pentalannya, itu berarti fisik atau behavior fisiknya berhasil. Kita run. Nah, membal ya. Ketika ketemu tanah, mental. Ini udah selesai untuk circle-nya. Kemudian kita kunci ball-nya. Kita masuk ke game lagi, player game ya. Nah, di layar game ini kita masukkan box-nya atau tadi namanya create PNG. Nanti juga ditambahkan fisik. Nanti yang membedakan adalah collision mesh-nya adalah bounding box. Nah, buka. Nah, ini create CRUD ya, CRUD. Nah, CRUD-nya ini kita tambahkan behavior, tambahkan fisik. Kemudian diatur, apa yang diatur? Ini immovable-nya no, collision-nya diganti bounding box. Nah, kemudian kita play ulang atau run. Oke, sudah bagus ya untuk create-nya. Kemudian kita setting di menu bar view. Nah, klik, kemudian kita masuk di sini view, snap to grid. Nah, ini recordingnya Zoom ini ganggu ini. Nah, snap to grid, nah muncul lagi. Nah, snap to grid, kemudian width dan height-nya dikasih 45, di sini 45. Nah, di snap to grid ini lakukan duplikat, setelah ini ya kita enter, kemudian kita duplikat menjadi 20 box. Nah, cara duplikatnya Anda tinggal klik tombol CTRL, kemudian klik boxnya, ditarik ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini. Ini untuk menduplikat ya. Kontrol, kemudian tarik ke kanan. Terus kalau mau ke atas, kontrol, blok, ya kita klik dulu, kemudian tarik ke atas. Tombol kontrolnya jangan dilepas. Nah, ini kita tarik. Nah, satu lagi, tarik ke atas. Sorry. Shift kontrolnya diklik, tarik ke atas. Nah, kita sudah punya 20 crate ya. Nah, kemudian kita blok semua. Kita blok semua. Nah, seperti ini. Kemudian kita hilangkan snap to grid-nya yang di bagian atas ini. Kita hilang. Kemudian langsung kita play. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, goyang-goyang. Seperti ada gravitasi. Nah, ini untuk crate dan ball-nya sudah selesai. Kemudian kita akan menambahkan gambar kanannya atau meriamnya. Nah, kita sama ya, masih masuk di bagian game, kemudian dibuka, dicari kanan. Oke. Nah, kanan kita letakkan di sini, kemudian kita klik 2 kali, terus ini set origin. Nah, ini taruh di bagian sini. Di sini adalah anchor point atau sumbu putar dari meriamnya. Nanti putarnya di sini. Close. Nah, terus kita tambahkan penyangga.
Penyangganya sama, kita masukkan aja langsung. Nah, penyangga taruh di sini. Kita perbesar ya teman-teman ya. Nah, terus ini kita gabungkan. Paskan lokasinya di bagian tengah. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah meriam tersebut disangga. Kalau sudah, klik 2 kali, kemudian insert new object, kita masukkan mouse, cari mouse ini. Insert. Kemudian masuk ke event set. Kemudian kita pilih sistem. Nah, sistemnya apa? Sistemnya supaya gerakan mouse diikuti oleh gerakan dari kanan. Makanya di sini tulis every tick. Nah, every tick ngapain? Nah, kita add section. Set action. Kemudian kanan. Nah, kanannya next. Ini dipilih set angle. Set angle toward position. Kemudian klik next. Nah, X dan Y kita isi. Maka yang X kita adalah isi mouse. Nah, titik X. Nah, yang sini mouse titik Y, titik Y. Nah, ini. Dan nah, ini sudah jadi. Jadi nanti apa? Kanannya akan mengikuti gerakan dari mouse kita. Maka kita tes dulu. Nah, ini teman-teman. Kemanapun mouse bekerja atau berjalan, asalkan itu ada di lokasi game atau di layar game, ini akan mengikuti. Ya teman-teman ya, seperti ini. Gampang ya. Nah, sampai sini sebenarnya sudah oke lah, sudah bagus. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan beberapa gerakan. Jadi ketika nanti mouse digerakkan, meriamnya akan mengikuti arah dari mouse. Kemudian ketika diklik kiri, maka akan menembakkan peluru atau menembakkan bola. Nah, di sini kita perlu setting lagi beberapa hal. Yang pertama, kita masuk ke event tadi, event set 1 tadi. Nah, di sini akan kita tambahkan add event. Nah, add event. Nah, add event apa? Mouse. Nah, next. Nah, mouse kenapa? On click. Ketika diklik, next. Kemudian setting mouse button di sini left, ya benar ya. Kemudian tipenya di sini adalah clicker, benar. Kemudian dan. Kemudian kita masukkan action. Nah, kalau sudah mouse tombol sebelah kiri diklik, apa reaksinya, apa actionnya, maka diklik add action. Actionnya adalah bola, kita pilih bola, next. Nah, apply impulse at angle, apply. Impulse at angle. Nah, kita klik next. Nah, di sini impulsnya apa? Nah, di sini distance, tulis saja distance. Nah, kita pakai kurung buka, kemudian self X.
self titik x, nah ini, koma, self titik y, nanti di tutorialnya ada ya teman-teman ya. Kemudian koma, mouse harusnya. Mouse titik x, koma, mouse titik y ya, titik y. Nah, kemudian kurung tutup bagi 20. Kemudian angle-nya adalah Canon angle. Canon titik angle. Nah, Canon titik angle. Kemudian image point-nya 0 tetap. Kemudian dan kita play. Nah, ini kalau lihat ini bulannya bergerak ya teman-teman. Nah, ini kita diklik bergerak. Nah, sudah bisa bergerak, tapi lontarannya tidak dari mulut meriam. Nah, kita perbaiki lagi. Nah, kemudian kita masuk add event system star of layout file destroy. Kemudian kita add event lagi. Kemudian masuk sistem. Next. On star of layout. Kita tulis saja. On star of layout. Nah, klik di sini. Ngapain? Add action. Ball. Next. Destroy. Destroy. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih event mouse pada ball add action. Nah, event mouse, nah, terus add action, kita pilih Canon. Jadi sekarang kita masuk ke Canon. Nah, Canonnya ngapain? Nah, di sini spawn, another object, nih, next. Nah, di sini objeknya dikasih apa? Parameter di parameter sini objeknya adalah ball. Kita pilih bola. Kemudian layernya apa? Kita tulis saja petik atas 2, pilih ball. Kemudian image point-nya berapa? 1. Oh, ini belum masuk. Ulang. Nah, klik done. Nah, sekarang kita akan mengatur, yaitu kita masuk ke layout lagi, kita klik gambar Canonnya, klik 2 kali. Nah, kita tambahkan image point 1 lagi, image point 1. Nah, ini kita taruh di depan sini, teman-teman. Nah, ini fungsinya kalau origin ini tadi adalah yang di bagian belakang sini. Nah, ini sumbu poros untuk gerakan meriam. Kalau image point ini adalah tempat keluarnya bola ketika mau ditembakkan. Nah, ini letaknya di sini. Maka kita atur di bagian moncongnya. Klik. Nah, kalau setelah ini harusnya sudah selesai. Nah, maka kita coba dengan run. Nah, kita coba tembakan. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman.
Nah, ini masih belum sempurna, nanti masih bisa Anda otak-atik lagi ya, otak-atik lagi. Mungkin nanti di scoring atau leveling silahkan. Tapi target pertemuan hari ini adalah Anda mengenal behavior fisik, di mana behavior fisik ini adalah memberikan sifat pada objek yang diberikan behavior ini memiliki sifat seperti benda yang memiliki gravitasi. Nah, jadi kalau ditembak seperti ini, ketika jatuh ya step by step jatuhnya, tidak langsung jatuh diam, itu enggak. Ketika mendekati gerakan diam atau mendekati diam, itu pasti ada gerakan-gerakan kecil. Nah, kita bisa perhatikan di ini boxnya ketika ditembak ya. Oke, teman-teman, itulah tutorial hari ini. Saya rasa Anda nanti bisa mencoba-coba dan mengotak-atik parameter, terutama parameter yang ada tulisannya parameter of cannon, parameter of ball. Nah, kalau tulisan ada parameter, itu biasanya adalah Anda bisa menyeting mulai dari kecepatannya, kemudian koordinatnya, dan lain sebagainya. Nanti silahkan angka-angka yang ada di parameter itu bisa Anda setting ulang. Oke. Oke teman-teman, itu materi saya hari ini, dan tugas Anda kali ini ada tugas ya, nanti dikumpulkan di minggu depan, dan di minggu depan di hari Jumat kayaknya saya ya nanti tinggal info lagi ya, kayaknya saya ada tugas ke Makassar. Jadi tugas seminggu ini dan minggu depan itu adalah kalian bikin game seperti ini, cannonball seperti ini, tetapi asetnya kalau programnya sama persis nggak apa-apa, tapi asetnya silahkan diubah. Mungkin meriamnya, bentuknya diubah, warnanya diubah, kemudian boxnya diubah. Untuk mengetahui ukurannya, silahkan nanti di bagian aset tadi, umpamanya ada ball ya, bola tadi atau bomnya itu Anda klik kanan di properties, dilihat aja ukurannya berapa piksel kali berapa piksel. Nanti Anda silahkan bikin eh, eh, desainnya itu di Photoshop atau di Illustrator silahkan. Dan background, kemudian tanah, ini bisa Anda mainkan. Coba Anda bikin game dengan aset Anda sendiri. Nah, terus kemudian nanti minggu depan dikumpulkan. Kalau minggu depan saya sudah tiba di Solo, di hari Jumat, nanti dipresentasikan. Oke, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya beri kesempatan. Izin tanya, Pak. Ya. Berarti yang tugas ini yang individu berarti ya, Pak? Individu Itu. ya. Oke, sudah, Pak. Oke. Jadi tugasnya mudah, Anda hanya bikin aset. Ya, Anda cuma bikin aset. Untuk sistem gamenya Anda ikuti tutorial yang saya buat hari ini. Itu sudah cukup. Gitu ya. Jadi sebenarnya selain Anda memikirkan merancang sebuah gamenya, Anda juga harus dituntut bisa membuat aset yang bagus karena background Anda dari DKV. Kalau Anda backgroundnya TI, mungkin Anda akan dituntut dengan skema atau sistem gamenya atau cerita gamenya, permainannya. Tapi kalau Anda sebenarnya tuntutannya lebih berat di desain aset, ya, mulai dari backgroundnya, kemudian karakternya, kemudian enemy-nya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ini dari sekitar 25 peserta ya. Ini hanya berapa ini yang ada? Hanya 14. Oke, teman-teman, tutorial sudah saya berikan. Terus nanti untuk video rekaman hari ini akan segera saya share.
Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mencoba dan bekerja. Bila ada kesulitan, silahkan segera info ke saya, bisa melalui grup ataupun Japri ya. Oke, saya akhiri. Jangan lupa untuk presensi OCW ya. OCW-nya jangan lupa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.